Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Dunia Dian. Nah, ini sebenarnya video untuk menjawab pertanyaan subscriber ya tentang makanan untuk ikan siklit. Ini ikan siklit saya ini makanannya apa gitu. Jadi banyak yang nanya kasih makan apa, karena memang dibanding awal-awal sekarang udah lumayan banyak nih ya, lumayan berwarna gitu. Nah, karena janji karena belum ada ya, saya belum pernah bahas, lalu janji. Nah, kali ini kita akan bikin videonya. Jadi makanan siklitnya ini campur-campur ya, saya bikinnya itu campur-campur, nggak pakai satu merek. Karena apa? Pertama untuk biar irit, kedua juga biar ini ya, biar apa namanya, di warna bagus juga gitu. Jadi sambil kita coba-coba juga gitu. Nah, ini yang pertama, saya pakai Sankoi spirulina. Ini sebenarnya ngejar murahnya ya. Sankoi ini kan makanan untuk koi sebenarnya, tapi dia ya saya kurang pakai ini. Lalu kalau untuk ikan juga biar murah aja, bagus dia ada spirulinanya. Spirulina itu membantu juga, bagus buat ikannya. Nanti dia itu untuk warna ikannya ya, tapi lebih ke cerah sih sebenarnya, dia mempercerah. Jadi kalau dengan spirulina itu awal-awal saya pakaiin itu aja, itu dia jadi cerah-cerah gitu. Nah, karena itu kemudian biar tambah warnanya, nah saya pakai ini nih. Ini apa nih? Water Pros. Ini nyoba-nyoba juga karena banyak juga yang bilang katanya ini bagus gitu dan nggak bikin air jadi keruh. Memang iya sih, bener sih, cuman masalahnya ini agak boros. Harganya agak lumayan, jadi ini saya jadiin campuran aja. Dan memang pakai ini warna ikannya juga ngangkat gitu, lumayan ya. Ini oke lah gitu. Saya campurin ini, lalu juga saya coba-coba. Nah, ini pakai ini juga. Ini kemarin sisa buat Oscar sih sebenarnya kemarin nih. Nah, ini floating ya. Yang tadi juga floating ya. Sebelumnya floating juga. Nah, ini juga floating. Ini sebenarnya disarankannya untuk Oscar dan untuk Lohan, karena ada sisaan aja, ya udah saya campur aja gitu. Nah, lebih mahal juga. Lalu kemudian ini masih floating juga, saya pakai ini. Ini agak murah juga dan banyak, dapatnya banyak. Pakai ini floating. Ya, untuk nutrisinya kali ya. Jadi ini memang kan khusus dibikin buat ikan siklit, jadi mungkin juga nutrisinya bagus gitu. Nah, ini kira-kira inilah, ini pokoknya ini isinya ini dia floating ya di atas, jadi nggak tenggelam. Nah, masalahnya banyak juga ikan-ikan ini yang maunya dia yang tenggelam gitu, terutama kalau yang kayak Aulona Cara gitu, ini floating di samber kalau yang gede-gede gini ya. Cuman kalau yang kayak Buna lalu Tropeus itu biasanya dia ini kan semua nih pura-pura kita kasih makan tuh. Yang itu kan dia nyerang ke atas. Nah, yang di bawah-bawah itu butuh juga yang sinking. Kayak saya campuri juga yang ini nih, yang sinking. Nah, ini masih murah juga, dan memang di gambar ini ditulis, dikasih tahu nih buat Tropeus ya. Ini kayak ini Tropeus kan kecil-kecil gitu. Nah, ini isinya kayak gitu sih. Jadi memang idealnya itu kalau ikannya gado-gado begini campur-campur, itu kita juga campur aja gitu antara yang sinking dan yang floating. Nah, biasanya kalau saya ngasih makan khusus di siklit itu nggak saya matiin power headnya, karena dia kebanyakan yang sinking dan kebanyakan yang floating, dan sinkingnya pun cepat dimakan gitu. Nah, untuk apa? Karena nggak dimatiin nanti biar itunya jalan-jalan gitu. Karena kalau dia dimatiin, dia cuman diem aja gitu, ikannya kurang ngejar gitu. Nah, kita kasih contoh ya. Nah, ini kalau dicampur-campur tuh kayak gini nih. Tuh, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sinking, ada yang floating. Dari campuran-campuran tadi itu jadinya kayak gini. Nah, biasanya kalau saya ngasih makan nggak banyak-banyak gitu, segini aja gitu. Karena sebaiknya memang nggak langsung habis gitu ya. Nah, ini ya kita kasih makannya. Mereka lebih cepat nyerang yang sinking sebenarnya. Cuman
kelemahan yang sinking ini dia kadang-kadang lari ke batu-batu, jadi nggak kemakan gitu kan. Nah sebenarnya yang floating itu ya dia di atas gitu, cuman kadang-kadang yang kecil-kecil gini dia nggak suka ke atas, jadi tetap aja harus ada yang sinking. Nggak sampai ke powerhead kan karena langsung dihajar mereka. Nah karena nggak dimatiin powerheadnya itu, jadi yang sinking tadi yang floating tadi itu kena arus ke bawah-bawah, jadi disikat juga sama yang suka sinking gitu, jadi akhirnya kemakan juga. Nah ini mereka kayak gini, jadi makan. Nah kadang habisnya agak lama sih, kadang saya ngasih 2 kali sehari, kadang sekali aja, karena saya nggak suka yang terlalu cepat gede, dan memang udah banyak juga sampai gendut juga sih mereka, karena kadang-kadang saya ngantor pulang malam udah nanggung lah, mereka udah pada tidur juga kayaknya. Jadi sehari aja langsung banyak. Atau juga sebenarnya ngasih makan ikan terlalu banyak juga nggak bagus bagi airnya juga, nggak bagus bagi ikannya juga. Nah khusus untuk siklit itu kalau bisa seminggu sekali dikasih potongan sayur. Biasanya saya potongan timun atau apa, katanya biar nggak bloating apa sih. Nah itu biasanya nanti sepotong kecil itu akan dikerikitin tuh. Kerikitin tuh apa ya, digigit pelan-pelan sama mereka, jadi nggak langsung habis gitu, nanti pelan-pelan mereka, dia akan floating terus, nanti digigit mereka, lama-lama habis gitu. Nah itu kasih jangan tiap hari ya, nanti jadi rujak nanti. Nah kayak gitu sih. Nah ini airnya udah agak keruh karena saya ini udah 2 minggu belum dikuras ini. Nah biasanya ngurasnya juga 50% ya, atau 1/3 gitu. Nah campuran pelet-pelet tadi itu termasuk nggak terlalu bikin keruh air gitu, karena bagi saya yang males-males nguras tuh, menurut saya sih airnya masih nggak butek-butek amat gitu. Kalau udah 2 minggu sih mau dikasih pelet apapun tuh pasti agak butek. Ini juga karena lagi kasih makan kan mereka, jadi masih ini pelet. Nah, memang karakteristiknya makanan yang dicampur tadi itu peletnya agak membuat air jadi warnanya agak sedikit hijau. Nah ini beda dengan yang diskus tuh dia kan makanya peletnya beda tuh, dia pakai tetrabit. Nah jadinya agak kemerahan, kalau ini agak kehijauan gitu. Jadi memang pelet itu mempengaruhi banget kualitas air gitu. Nah jangan disamakan ikan, misal ikan itu akuariumnya bening banget ya, ternyata ikannya itu makannya ikan hidup gitu. Itu biasanya lebih yang nggak makan pelet itu biasanya lebih jernih airnya, karena apa ya, pelet itu ada kecil-kecil gini loh, apa namanya, ada remah-remah kecilnya itu yang butuh waktu untuk difilter lagi gitu. Nah apalagi filter saya sekarang kapasnya itu, dulu kan pakai kapas yang rapat banget. Nah itu ternyata bikin lama-lama bikin kayak mampet gitu. Akhirnya saya kurangin, saya pakai kapas biasa aja gitu. Tapi ini ntar ini lagi makan ya nanti. Nah tadi juga saya kasih makan, buat contoh kasih makan lagi. Nah nanti biasanya beberapa jam kemudian udah jernih lagi gitu. Jadi pelet tadi tuh nggak terlalu bikin butek air. Jadi menurut saya sih rekomen. Nah kalau untuk warna ikannya ya bisa dinilai sendiri lah ya. Ini dulu warnanya kayak apa, sekarang udah muncul lah. Ini yang OB Peacock nih. Dulu kan nggak begitu warna, sekarang udah lumayan ya warnanya. Paling ya yang kalau pengen dinaikin lagi itu yang untuk warna merah, tapi juga ini lumayan merah. Nah ini jangan disamakan dengan misal ada penghobis lain kok ikannya warnanya merah banget, itu dia pakai lampu mayen tuh, itu memang jadi lebih jereng sih memang, lampu mahal juga. Cuman kalau di saya ini pakai lampu biasa gitu, lampu biasa yang agak redup karena putus, ada yang ini yang putus ya. Jadi ini pun udah kelihatan bagusnya nih, terutama yang OB Peacock nih kelihatan nih. Ini awalnya nggak keluar, terus yang ini juga, ini awalnya biru aja kan, ya kan, kalau lihat video lama dia sekarang ada kuning-kuningnya muncul. Lalu juga yang mana kemarin, nah ini awal-awal datang kan nggak begini, sekarang udah muncul motif sama warna kuning-kuningnya. Ya karena tadi tuh ada yang nge-push warna kuning, multicolor ya. Jadi kalau mau di-push tergantung apa. Nah kalau campur-campur begini itu pakai pelet aja yang multicolor. Jadi biar yang butuh kuning bisa, yang butuh merah bisa, dan yang lain-lain gitu. Ini generalnya juga tegas, warnanya muncul tegasnya gitu. Oke teman-teman, nah itu tadi ya soal pelet yang saya gunakan gitu. Jadi beda, hobis bisa beda ya. Jadi nggak perlu
nggak perlu saling ngeklaim mana yang lebih benar gitu. Saya juga masih masih coba-coba juga gitu. Saya sih campur-campur gitu, dan menurut saya sih pertimbangannya ada juga pelet yang teman saya coba langsung bagus warnanya tapi harganya mahal. Nah, sementara kalau kita melihara ikan ini kan juga harus ada keberlanjutan, jangan juga hobi membuat dompet kita jadi jebol gitu. Jadi pertimbangannya ya tadi itu. Nah, pelet-pelet yang saya rekomendasiin tadi itu rekomendasi berdasarkan yang saya pakai ya, nggak di endorse segala macam, dan itu murah-murah semua. Jadi ya mungkin bisa jadi referensi teman-teman nih bagi yang hobi-hobi kayak saya gitu. Soalnya ikannya lumayan banyak nih teman. Kalau pelet mahal ya jebol gitu. Kecuali teman-teman ya ikan ini ya premium, terus mau dipakein pelet yang bagus ya silahkan. Balik lagi ke teman-teman untuk kebutuhan dan kantongnya. Oke, video kali ini sampai di sini. Seperti biasa, jika suka silahkan like dan silahkan disebarkan seluas-luasnya di sosial media Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengikuti perkembangan video-video di channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Dian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.